Pernahkah Anda merasa hidup Anda hanya berputar di sekitar rutinitas yang sama setiap hari? Bangun, bekerja, makan, tidur, dan begitu seterusnya. Terkadang rutinitas sehari-hari bisa terasa sangat monoton, bahkan membosankan. Tapi, apakah Anda tahu bahwa ada cara untuk menemukan makna dalam aktivitas yang kita anggap remeh sekalipun? Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana rutinitas sederhana bisa membawa kedamaian, kepuasan, bahkan kebahagiaan jika kita menghadapinya dengan perspektif yang lebih mendalam, karena banyak orang cenderung mencari kebahagiaan dalam pencapaian atau pengalaman besar seperti kesuksesan, karir, kekayaan, ataupun pengalaman hidup yang luar biasa, ketimbang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis, sosial, dan budaya, sehingga dalam masyarakat modern seringkali menekankan pencapaian materi dan status sosial. Orang cenderung mengukur kebahagiaan berdasarkan apa yang mereka miliki atau capai. Hal-hal besar seperti rumah mewah, mobil, atau liburan mewah sering dianggap sebagai simbol kebahagiaan dan keberhasilan. Sehingga untuk beberapa orang yang belum sukses secara materi akan selalu merasa gagal. Let's say, tenang aja, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita menemukan makna dalam kebahagiaan dari hal-hal kecil, seperti rutinitas sehari-hari. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai sehingga Anda bisa mendapatkan perspektif baru. Rutinitas, meski terlihat monoton, seringkali menjadi tempat di mana kita bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Viktor Frankl, seorang ahli psikiater, dalam bukunya Man's Search for Meaning, berargumen bahwa makna hidup bukan hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam rutinitas sehari-hari kita. Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi menemukan bahwa meskipun dalam kondisi yang paling keras sekalipun, kita bisa menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil. Namun, tergantung bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Misalnya, dalam pekerjaan sehari-hari. Meski sering terlihat sepele atau repetitif, ada nilai yang bisa kita temukan jika kita melakukannya dengan kesadaran penuh. Bayangkan Anda bekerja sebagai seorang kasir. Banyak orang mungkin melihat pekerjaan seperti ini adalah hal yang membosankan, tetapi jika Anda melihatnya sebagai perhatian penuh, Anda akan menyadari bahwa interaksi dengan pelanggan adalah kesempatan untuk berbagi senyum, atau bahkan membantu seseorang merasa lebih baik dari hari mereka. Ini adalah bentuk kontribusi kecil yang bisa memberikan makna bagi hidup Anda dan orang lain. Konsep penting dalam psikologi adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita hadir sepenuhnya dalam momen, kita lebih mungkin merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Dr. John Kabat-Zinn, yang dikenal sebagai pelopor mindfulness, mengatakan bahwa kesadaran penuh bisa membantu kita merasakan keindahan dan makna dalam kegiatan sehari-hari kita, meskipun itu adalah hal-hal yang biasa saja. Mindfulness atau dalam bahasa Indonesia disebut juga kesadaran penuh adalah suatu kondisi mental di mana seseorang sepenuhnya hadir dan fokus pada pengalaman yang sedang berlangsung, baik itu perasaan, pikiran, maupun sensasi fisik, tanpa melakukan penilaian atau mencoba mengubahnya. Ini melibatkan perhatian penuh terhadap momen saat ini seperti kita sedang menonton video ini. Cobalah merasakan sensasi fisik saat ini dengan posisi duduk atau berbaring maupun berdiri. Lalu, rasakan hembusan angin dan fokus kepada apa yang sedang dirasakan dengan panca indera, entah itu menggunakan penciuman, penglihatan, maupun sensasi fisik. Cobalah untuk fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini juga, dengan menerima setiap pengalaman seperti apa adanya tanpa mempertanyakan atau tanpa memberikan reaksi. Dalam mindfulness, ada beberapa elemen utama. Satu, perhatian atau awareness. Mindfulness melibatkan kesadaran yang mendalam terhadap apa yang terjadi dalam tubuh kita, pikiran, perasaan, serta tindakan kita pada saat ini. Ini berarti memperhatikan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, dengar, dan alami tanpa terjebak dalam pikiran tentang masa depan atau kenangan masa lalu. Dua, jangan memberikan penilaian terhadap situasi yang kita alami. Mindfulness mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa menilai atau menghakimi mereka sebagai baik atau buruk. Alih-alih menilai pengalaman, kita hanya menerima dan mengamati apa yang sedang terjadi. Tiga, penerimaan. Salah satu prinsip utama mindfulness adalah menerima pengalaman kita tanpa berusaha mengubahnya. Ini berarti menerima perasaan atau pikiran negatif yang muncul tanpa mencoba untuk menghindarinya atau menindaknya. Kehadiran dalam momen sekarang. Fokus utama dari mindfulness adalah pada saat ini. Mindfulness mendorong kita untuk berhenti dari kecenderungan berpikir berlebihan atau khawatir tentang masa depan dan mengerahkan perhatian kita pada apa yang sedang terjadi saat ini. Dengan memahami teknik ini, maka terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari makna dan kebahagiaan dari apa yang menjadi rutinitas.
Misalnya, seperti rutinitas pagi hari. Banyak orang mungkin terburu-buru saat menyeduh kopi atau sarapan. Namun, jika kita benar-benar memperhatikan setiap langkah mulai dari menuangkan air panas hingga aroma kopi yang tercium, kita bisa merasakan ketenangan dan kepuasan yang mendalam. Ini adalah contoh bagaimana kita mengubah rutinitas menjadi pengalaman yang lebih bermakna hanya dengan memberikan perhatian penuh pada momen tersebut. Penelitian oleh University of California, Berkeley juga menunjukkan bahwa orang yang menerapkan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari, mereka mengalami pengurangan stres dan peningkatan kebahagiaan. Jadi, mungkin hal yang tampaknya membosankan, seperti menyiapkan sarapan, bisa menjadi ritual yang memberikan ketenangan jika kita melakukannya dengan penuh perhatian. Rutinitas kita mungkin terdiri dari banyak tindakan kecil, tetapi apakah Anda tahu bahwa tindakan kecil ini memiliki dampak besar dalam kehidupan kita? Teori psikologi yang dikenal dengan teori The Power of Small Action menunjukkan bahwa tindakan sehari-hari seperti tersenyum pada orang lain atau mengucapkan kata-kata yang penuh kasih bisa mempengaruhi suasana hati kita dan orang di sekitar kita secara signifikan. Penelitian oleh Barbara Fredrickson dari University of Caroline mengungkapkan bahwa tindakan kecil yang positif seperti memberi pujian atau melakukan bantuan kecil bisa meningkatkan kebahagiaan dalam hidup kita, contohnya dalam rutinitas kerja. Mungkin Anda sering melakukan hal-hal kecil seperti memberikan umpan balik positif pada rekan kerja. Hal ini meskipun sederhana, dapat menciptakan rasa terhubung dan menghargai satu sama lain. Akhirnya, berkontribusi pada kebahagiaan bersama di tempat kerja. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan hanya ditemukan ketika kita mencapai tujuan tertentu, atau kita akan merasa bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu hal atau mendapatkan pencapaian tertentu. Namun dalam psikologi positif, kita diajarkan untuk menikmati proses bukan hanya fokus pada hasil akhirnya saja. Teori flow yang dikembangkan oleh Miley Csikszentmihalyi menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan ketika kita terlibat sepenuhnya dalam suatu aktivitas, tanpa peduli apakah aktivitas tersebut besar atau kecil, serta kebahagiaan sesungguhnya tidak bersyarat ketika kita membangun kesadaran penuh terhadap situasi keberadaan kita saat ini juga. Misalnya, Anda mungkin memiliki rutinitas membersihkan rumah setiap akhir pekan. Banyak orang melihat ini sebagai pekerjaan yang membosankan, tetapi jika kita memasuki kondisi flow, yaitu ketika kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas tersebut, kita bisa merasakan kepuasan yang luar biasa. Ini terjadi karena saat kita terlibat penuh dalam proses, kita akan merasa terkoneksi dengan diri kita dan dunia sekitar. Oleh karena itu, waktu adalah salah satu hal yang paling kita ambil begitu saja, padahal setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan yang berharga. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut dengan present-carted awareness, yaitu kesadaran akan saat ini. Ketika kita benar-benar menghargai waktu yang kita miliki dan bagaimana kita menghabiskannya, kita bisa lebih menyadari makna hidup dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki rasa syukur dan menghargai waktu mereka cenderung memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Bayangkan jika Anda mulai menghargai setiap momen, bahkan yang sekecil menyelesaikan tugas atau berjalan ke kantor. Dengan cara ini, setiap detik yang kita habiskan menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi, apabila rutinitas kita sehari-hari mungkin terasa monoton dan membosankan, maka kita bisa mengubahnya menjadi perjalanan hidup yang lebih bermakna dan memuaskan dengan hanya mengubah cara kita memandangnya. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi seperti mindfulness di atas ini, dapat membangun kesadaran diri secara penuh, yakni fokus pada proses dan menyadari dampak dari tindakan kecil, maka kita dapat menemukan makna dan kebahagiaan yang lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video kita kali ini, jangan lupa untuk terus menonton video-video dari ohya.id karena akan memberikan inspirasi dan wawasan terbaru bagi Anda.